Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini ya nanti akan segera dimulai. Menunggu tadi dosen pemateri ya. Nanti akan dimulai oleh Bapak Agus Priyadi. Sebentar lagi ya. Ditunggu. Terima kasih. Halo. Halo. Iya. Oke, siap. Iki suaraku nang Zoom berkurang. Cek. Masuk ya, oke. Tinggal benar ya, mau jalannya aku balik. Siap. Masuk. Ya, cek. Iya sih, benar. Headset ketinggalan benar. Ya, assalamualaikum. Ya, apakah suaranya terbang? Ada, kita periksa dulu. Sudah tampil. Suara gimana? Wih, gimana? Ya. Selamat pagi. Berjumpa lagi di mata kuliah Komputer dan untuk ini pertemuan ke-9. Di sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa
Kemudian kita sudah membahas salah satu contoh kegiatan yaitu patch up. Sebenarnya masih banyak untuk program dialog yang bisa kita gunakan dalam sebuah perancangan sistem, tetapi satu kecil kemudian Pascal juga teman-teman sudah dapat materinya, jadi akan banyak lagi program dialog yang mungkin akan teman-teman peroleh dari mata kuliah yang khusus bahas mengenai pembangunan. Kemudian kaitan pengembangan mengenai perancangan sistem terutama di interface. Jadi di dalam interface itu perancangannya seperti apa, bagaimana? Ya. Kemudian dari sebuah sistem software aplikasi itu ada apa aja gitu ya. Nah itu nanti akan kita bahas, teman-teman juga bisa memahami dengan baik apa namanya materi atau bagaimana perancangan sistem yang atau interface yang baik gitu. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah interaktif learning. Bapak bahas ini. Ya. Kita tahu dulu seperti apa jenisnya yang ya. Nah, di sini untuk jenis aplikasi yang perangkat lunak ada itu dua. Ada yang pertama adalah purpose software atau public software, kemudian yang kedua adalah special purpose software atau job and software automate software. Nah, general purpose software seperti arti apa ya? Nah, yang menjalankan tujuan secara menjalankan tugas-tugas yang secara contohnya apa sih? Untuk general purpose software secara umum ya, seperti aplikasi menggunakan Word, kemudian spreadsheet. Nah itu kan secara general untuk spreadsheet atau Excel ya, ini dikenalnya Excel. Hai Pak Maris, selamat pagi Pak Maris. Gila. Ada mahasiswanya Pak Maris di sana? Ada banyak. Alhamdulillah. Di sini juga banyak yang datang. Nah ini namanya special purpose software atau perangkat lunak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan khusus. Kalau tadi contohnya seperti pengolahan kata, kemudian spreadsheet kan bisa perhitungan, bisa macam-macamnya. Nah, kemudian ada yang special purpose itu seperti siapa mungkin untuk aplikasi pencatatan keuangan khusus jualan kuliah dan sebagainya itu special purpose. Kemudian untuk pendekatan perancangan software atau sistem itu ada yang pertama user centered design. User centered design itu adalah perancangan yang melibatkan pengguna dalam pembuatan terbuka. Sedangkan yang kedua adalah user design approach. Ini perancangan terbuka yang dilakukan oleh pengguna. Nah, user centered design itu
adalah perancangan sistem yang mana antara desain sistem dan user, calon user itu saling berhubungan, gitu kan? Jadi si desainernya bisa memberikan masukan atas ide-ide yang diberikan oleh si pengguna user. Jadi kalau usernya saya seperti ini, sistemnya pengennya begini, si desainernya bisa memberikan masukan terutama di depan perancangan. Kemudian user design approach ini namanya dirancang oleh si user. Kemudian ini adalah prinsip dalam petunjuk perancangan. Ya, ada 4 komponen antarmuka kegunaan yang penting. Yang pertama ada model pengguna. Ini adalah model konseptual yang menginginkan pengguna dalam manipulasi informasi dan proses diaplikasikan. Penulis ini suara saya jelas ya, menggema. Tadi saya dari YouTube-nya kok menggema. Ya, tadi dari YouTube kelihatan jelek ya, sekarang maju. Alhamdulillah. Oke. Ya. Next adalah bahasa. Ini bahasa kita adalah nanti untuk memanipulasi model rancangan. Kemudian berbalik, ini kemampuan program untuk membantu pengguna mengoperasikan program, lalu pengambilan informasi, petunjuk status informasi atau program ketika pengguna melakukan tindakan. Ya, perlu direncanakan pelaksanaan yang efektif. Jadi supaya interaksi antara manusia dan komputer itu berjalan dengan baik, ya sebaiknya sistem yang dirancang makanya itu bisa memberikan umpan balik atas input yang diberikan oleh pengguna atau manusia. Kemudian mengambilkan informasi yang ketika pengguna melakukan input data, konfirmasi, menyimpan, konfirmasi untuk menghapus, sudah bersama atau belum, error atau bagaimana, itu ditampilkan informasinya sehingga pengguna bisa merespon apa yang ditampilkan oleh si sistem. Nah, kemudian di sini ada urutan perancangan dari sebuah interface. Yang pertama adalah penentuan target. Nah, di sini seharusnya bisa menentukan rakam mana yang sebaiknya rakam mana yang cocok untuk digunakan dalam perancangan interface yang mudah dipahami dan mudah dikerjakan mengembangkan sehingga tidak menghambat dari pengembangan sebuah sistem. Oke, kemudian perancangan struktur dialog.
tarik rotor 9 juga. Ya, perancangan komputer. Jadi ketika kita merancang sebuah interface sistem, ya sama seperti tadi misalnya ditampilkan ya, sebaiknya untuk dipahami dan dimengerti oleh penggunanya, sehingga pengguna dapat mudah menjalankan atau merespon umpan balik dari komputer. Kemudian yang berikutnya ada penanganan kesalahan. Ini cukup penting juga. Jadi ketika memang usernya melakukan sebuah kesalahan, baik itu secara teknis, ya mungkin salah pencet gitu ya, salah pencet tombol delete atau yang lainnya, itu ada bantuan untuk undock ya di aplikasi yang biasa kita gunakan, PowerPoint, Word, ya, Office itu ada undo. Ya, selain Office ya banyak banget ya semuanya pakai undo. Kemudian ada ketika salah input ya, menampilkan pesan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dan diarahkan mana yang salah, sehingga pengguna tidak bingung untuk memperbaiki atau mengetahui kesalahannya ya. Kemudian perancangan struktur data, di mana pastinya dalam sebuah aplikasi ada data yang diproses. Untuk tipe-tipe data juga macam-macam ya. Jadi baiknya untuk struktur data harus bisa menerima tipe-tipe data mana yang secara khusus dari sebuah inputan dengan jelas. Kemudian yang berikutnya ada berbasis stack. Nah ini interface stack nanti akan ada contohnya. Teman-teman mungkin nanti akan saya tampilkan contoh untuk tampilan berbasis stack dan Office. Nah untuk tampilan interface yang berbasis stack itu syaratnya ini ada yang pertama urutan penyajian dari atas ke bawah, dari yang utama, kemudian pelonggaran di sini intinya adalah seperti jarak baris, jarak antar kata itu harus ditata. Kemudian penampakan yang mana untuk input data yang mana jelas, kemudian datanya juga jelas. Lalu yang berikutnya ada konsistensi dan kesederhanaan. Ini adalah syarat untuk tampilan yang berbasis teks. Selain berbasis teks, ada yang berbasis deskripsi. Ini mungkin yang lebih banyak kita gunakan, yang lebih banyak kita temui ya. Untuk yang berbasis teks kayaknya sudah cukup banyak ditinggalkan. Banyak sekarang pakai Office gambaran kayak gini jelas ya. Keunggulannya yang pasti ada pada objek yang termanipulasi, di mana kita bisa memberikan yang kayak efek-efek
dan ke depan ya di bagian-bagian input yang penting, kemudian mengenalkan visual dan terus pengguna. Ya kalau secara grafis itu kan gambar-gambarnya, kemudian urutan pembacanya ya biasanya sih dari atas ke bawah gitu ya, kiri ke kanan. Lalu ada struktur internal kosakata grafis yang konsisten dan sesuai kesesuaian dengan bagian. Jadi kalau tampilan yang berbasis grafis itu biasanya kan pakai icon gitu ya. Setiap sistem memiliki icon yang berbeda-beda. Tetapi untuk action tertentu biasanya memiliki kesamaan. Kemudian untuk penanganan kesalahan, di sini ada dua jenis kesalahan. Yang pertama ada compile time error. Compile time error itu adalah kesalahan sintaksis yang secara langsung dapat dideteksi oleh compiler. Kemudian ada runtime error atau fatal error. Ini adalah kesalahan ketika program dijalankan. Jadi nanti juga akan saya tampilkan beberapa contohnya. Mungkin nanti teman-teman bisa jawab beberapa contoh itu termasuk ke compile error atau time error. Oke, karena teman-teman kan juga sudah dapat yang Pascal sudah nanti akan ada contohnya beberapa. Nah ini adalah contoh tampilan yang berbasis grafis. Teman-teman bisa lihat di sini menambahkan data ya, ada data pribadi, riwayat pendidikan, pekerjaan, kemudian jaraknya, spesiesnya, bisa jelas pengelompokannya, tipe datanya. Mungkin ini kayak CV, kurikulum vitae hidup. Kemudian ini yang berbasis grafis, namanya seperti ini. Ini logonya ada di sini, kemudian di sini ada inputnya untuk user ID, password, kemudian ada dua tombol seperti ini judulnya. Lalu di sini nomor pencatnya, ini ada nomor T01. Jadi ini adalah tampilan dari T01. Di sini ada data baru, ini data luar. Kemudian di sini ada keterangannya yang menjelaskan tampilan ini dan fungsi dari tombol-tombolnya. Kemudian di bawah ada ukuran dari tampilannya ini 1024 x 786 dengan warna yang sesuai dengan sistem Windows, fontnya 14 yang warna. Di sini keterangannya ketika tombol yang diklik ya, atau ditekan L, ini nanti akan menuju ke halaman T2. T2 tampilannya seperti ini. Jadi kalau dia diklik ini muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilannya yang ini aja ya, saya ada tombol cari dan tombol seperti ini tampilan datanya nanti. Klik cari DC, ini akan muncul M02 jika data tidak ditemukan. Klik menu untuk menuju ke T1. Jadi kalau klik menu utama nanti dia kembali ke sini. Data baru ini nanti akan menuju T3 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ini T3 tadi adalah data baru, masukkan data baru, nama, lahir, dan seterusnya.
ketika tombol ini diklik dia mengarah ke 03, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini hanya contoh saja sedikit contohnya perancangan secara grafis. Kemudian ini adalah contoh kesalahan ini dan ini. Kira-kira yang pertama ini kesalahan apa? Masuk dalam kesalahan apa? Sintaksis atau logika? Ini cari komennya gimana sih di YouTube-nya nih? Yang di Zoom ada Mas Aziel. Kira-kira ini masalahnya sintaksis atau logika? Iya, variabel A, B, dan C itu tipe datanya integer, kemudian read yang diinputkan baca input yang disimpan variabel A dan variabel B, kemudian variabel C isinya adalah hasil pembagian variabel A dan B, kemudian menggunakan isi dari variabel C sama. Nah, ini kesalahannya kira-kira gimana? Kayak sepi ya Pak ya? Gak ada sing ngerti. Nah, di sini bisa diperhatikan variabel A, B, dan C sama tipe datanya adalah integer. Jadi integer itu adalah bilangan bulan. Ketika bilangan bulan dibagi dengan bilangan bulan yang lain, misalkan itu dibagi 2, nanti hasilnya adalah setengah. Jadinya pecahan gitu ya. Maka C1 yang harus diisinya adalah bilangan bulan dan diisi dengan pecahan itu nanti akan jadi semua gitu ya. Maka adalah kesalahan pada sintaksis. Kemudian yang kedua di sini ada sama, cuma di sini dengan div. Ya, dengan div. Menggema. Soko belajar. Gak ngerti suara soalnya saya Pak Rahman. Ya, ini adalah kesalahan pada logikanya. Jadi ketika memang ini ya A dan B, angka berapa angkanya ketika dibagi dengan 0 itu nanti sistemnya tidak akan membaca gitu ya. Jadi 1 dibagi 0 hasilnya berapa? Ya, nggak ada. 2 dibagi 0 ada. Ya, ini adalah kesalahan pada logika. Jadi untuk biar diajarkan kita harus memberikan kondisional, B-nya 0 nanti menampilkan pesan supaya dia tidak menjalankan proses dari A di B. Oke, saya rasa seperti itu materi kita hari ini. Sudah ada contohnya di sini, contoh perancangan yang berbasis grafis, teks, dan juga ini adalah contoh kesalahan untuk yang sintaksis skripnya tadi ya. Kemudian di sini yang logika.
atau error sama compile error. Oke. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya teman-teman yang mungkin melalui YouTube ataupun dari Zoom atau mungkin dari cabang Siliwangi atau dari 65 Pak Nuris. Mungkin Pak Nuris yang sibuk mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang Pak Nuris. Untuk sementara sudah saya sampaikan. Dari saya cukup. Oke. Anak-anaknya gimana Pak Nuris? Ada yang mau tanya? Saya buka YouTube-nya. Ini sementara kayaknya sudah Bapak. Nanti minta tanya sama ibunya ya Pak Nuris itu langsung gitu. Iya Pak. Ya oke. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa diskusi dengan dosen pendamping masing-masing. Dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau sebagai manusia biasa banyak kekurangan banyak salahnya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apabila teman-teman mencari kesempurnaan, silakan temui Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Izin live.